emang kakak saya tuh memang suka megang boneka gitu. Emang sebenarnya kan nggak begitu boleh ya. Dan itu tuh karena kayak terlalu sayang dengan boneka, kadang dimandiin atau apa, ada yang masuk di situ, ada yang masuk, dan setiap punya hubungan sama orang itu nggak pernah lancar. Jadi sebelumnya duduk dulu. Saya nggak bakal bayar kalau nggak diajak ngobrol. Oke, kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi bersama saya Ulek Ribo di UFO Ulek Evo bersama tim Roll Image. Dan hari ini kebetulan profesi di sebelah kita udah jelas. Bawa kopi berarti barista udah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya siapa, Kang? Iman. Iman. Umur kalau boleh tahu? 26. 26. Emang maksudnya kuliah di bikin apa di kitchen kah atau? Oh enggak, dulu mah di Telkom. Terus Karena suka ngopi, besok itu ada teman juga pernah ngopi gitu kan ya, minta diajarin sama dia. Ternyata nyantol, senang bikin kopi, senang jual-jualan. Ya udah sekalian jual kopi aja kalau gitu. udah berapa lama terjun ke usaha bikin kopi gini? Udah 2 tahun. 2 tahun untuk bikin kopi. Iya. Oke, luar biasa ya. Suka dukanya apa, Kang? Suka dukanya ya kan utama di rumah nih ya. Jadi ya seadanya aja sih sebenarnya. Tapi senangnya tuh gimana ya? Kalau orang beli itu, terus aku pasti suka nanyain tuh enak atau enggak, terus mereka senang, wah itu udah cukup sih gitu. Aku nggak begitu duluin duit atau apa gitu, tapi ya mereka senang, aku udah cukup di situ aja. Berarti ada kepuasan tersendiri ya. All about bukan semua tentang uang, tetapi tentang rasa. Iya, rasa tuh pasti nomor 1. Karena kalau mahal-mahal tapi rasanya kurang enak kan kayak sayang gitu ya. Jadi pengen maksimalin, tapi hal yang enak tuh nggak harus mahal juga sebenarnya gitu. Bener. Tapi berapa lama bisa ngeracik kopi sampai dapet si rasa ini? Berarti kan maksudnya pasti coba-coba dulu kan? Pasti, itu udah lama tuh, ada berbulan-bulan lah pokoknya. Ngelihat dari apa, referensi atau? Pertama ada referensi, tapi setelah lama-lama pingin bikin rasa sendiri gitu. Adalah 6 bulanan itu nyarinya. Masya Allah. Jadi Kang siapa tadi itu? Iman. Ya mudah-mudahan imannya selalu istiqomah. Namanya adalah doa berarti ya. Tapi Kang Iman, kalau boleh tahu nih, ini kan karena kita bersama tim Roll Image ya. Pernah punya pengalaman, ini kan tadi berbicara tentang bisnis dan juga perjalanan hidup Kang Iman selama membuat sebuah bisnis kopi. Nah, apa punya pengalaman tentang hal-hal goib nggak sih? Hal goib, maksudnya ketemu dengan sosok kah, atau dijailin atau ada suara atau gimana? lebih tepatnya keluarga aku sih. Keluarga, nah ini seru. Maksudnya keluarga gimana? Satu keluarga aku, keluarga mama, papa, abang semua kena, kecuali aku. Jadi mereka tuh semuanya udah pernah ditemui, diganggu, dimunculin, dikagetin dan semuanya gitu. Bahkan sampai ngikut ada terakhir. Oke, itu di mana kejadian persisnya? Yang terakhirnya aja ya, yang ini. Jadi kakak, yang maksudnya yang paling nggak bisa dilupain, maksudnya paling wow gitu, paling ajib, ekstrim atau paling nggak bisa dilupain semua sih. Karena itu diceritakannya sangat detail waktu itu. Apa ini coba? Kalau mama itu ya, kalau dari mama aja, mama itu suka dikagetin, ada yang muncul dari bawah dengan sosoknya tuh besar hitam lah. Di rumah ini? Kan di rumah ini, waktu di Sumatera dulu. Aku tinggal Sumatera. Gitu. Berarti maksudnya bentuk zohirnya dilihat kan? Dilihat kan, semuanya terlihat. Kayak maksudnya maaf nih, kita nggak kan itu goib karena saya juga belum lihat ya. Kata orang genderuwo atau gimana, apa kayak gitu? Iya itu. Oke, itu berarti matanya merah gitu. Iya besar. Ada juga di belakang, kalau di rumah saya dulu, di belakang tempat setrika baju, situ juga ada yang duduk besar, sama. Apakah beliau itu jahil gitu atau? Enggak, hanya duduk situ aja. Hanya itu. Ada yang jahil tuh yang waktu mama saya, ibu saya itu keluar itu dijahilin. Ada juga yang di garasi mobil, di atapnya ada yang berdiri sana sambil ngerangkak ada. Berarti memang maksudnya intensitas ketemu bahkan lihatnya itu sering ya? Iya sering sekali. Apakah punya maksudnya six sense atau apa ini mama nih? Nggak ada. Bahkan di keluarga itu nggak ada yang bisa, nggak ada yang punya indera keenam gitu ya. Tapi dimunculin terus. Nggak tahu kenapa kayak kuat di daerah sana gitu. Kan dekat hutan soalnya, hutan di paling bawah saya itu tinggal lewat itu. Di mana Sumateranya kalau tahu? Apa Kalimantan itu? Bukan Sumatera, Kalimantan bukan Sumatera.
Ada beda ini ya. Kalau di Sumatera itu di Riau. Oh di Riau. Oh, oke. Berarti masih berarti rumah penduduknya nggak sepadat di Bandung sini ya? Kurang sih. Jadi waktu di Riau tuh di daerah, alhamdulillah daerah Chevron waktu itu. Jadi kan kalau di rumah Chevron itu adalah rumah, pinggiran itu hutan semua. Jadi waktu itu rumah saya tuh adalah saya yang tinggal terakhir di komplek itu, dan rumah itu di paling bawah dekat bundaran. Jadi semua itu gelap, rumah pun gelap semua. Tapi rumahnya gelap terus. Kalau Kang Iman sendiri sudah pernah ditampakkan itu atau dijailin? Saya emang nggak ditampakin, tapi saya selalu ngerasa gitu. Ngerasanya kayak gimana sih kan? Gimana ya? Merinding kah atau? Tiba-tiba ada yang naik gitu rasanya. Oh, erep berarti ya? Di satu arah gitu, biasa arah sana itu tiba-tiba kayak panas, nggak enak dilihat. Oke. Kayaknya ada sesuatu deh sana. Jadi feeling, rasa berarti ya? Iya. Oke, jadi nah itu dia sahabat ya. Jadi pengalaman Kang Iman kalau lihat Zohir belum, tapi beliau ini ya rasanya kayaknya ada yang ngeliatin gitu berarti ya. Iya, tapi yang lucunya itu sekitar saya yang suka kena, teman-teman saya dan apapun, bahkan di rumah ini juga sekarang tuh. Mereka bilang kayak gimana ya? Mereka bilang ada ini. Saya nggak pernah lihat. Saya tahu tapi nggak pernah lihat gitu. Tapi mereka semua ketemu. Bahkan mereka dijalin semua. Dan alhamdulillah di keluarga saya sendiri gitu. Cuma saya sendiri yang belum dilihatkan gitu. Mau. Gak mau sih. Ya nggak tahu, itu berarti kan kebalik lagi, dilihat atau tidak melihat itu kehendak Allah, benar kan? Karena memang mereka dan kita itu beda dimensi, beda alam, dan ya mungkin katanya nih ya, kalau misalnya ada orang yang melihat langsung, besoknya kadang suka sakit atau gitu. Kalau ibu atau keluarga? Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi justru ya bukan sakit sih, lebih tepatnya ya. Kalau kakak saya yang terakhir itu benar-benar untuk berhubungan dengan orang lain aja nggak bisa gitu. Oke. Akhirnya ada yang nyadar, ini benar-benar ada yang ngikutin di belakang terus, dan akhirnya diusir. Baru setelah itu, ya alhamdulillah tahun depan langsung nikah gitu. Gitu. Wah, saya mau itu kalau gitu. Coba kalau bisa maskernya dibuka dulu dikit, bisa lihat gitu. Ngobrol-ngobrol. Nah, iya. Kalau gini kan kelihatan brewoknya gitu ya. Dikit kok ini. Dikit. Jadi kayak gitu ya berarti ya. Ya benar-benar katanya tuh, emang kakak saya tuh memang suka megang boneka gitu. Emang sebenarnya kan nggak begitu boleh ya. Dan itu tuh karena kayak terlalu sayang dengan boneka, kadang dimandiin atau apa, ada yang masuk di situ. Ada yang masuk. Dan setiap punya hubungan sama orang itu gak pernah ngelancar. Ada yang bilang cemburu parah kayak gitu. Dimana-mana selalu diikutin. Perempuan kakak? Laki-laki. Oh iya. Ini hampir sama kejadiannya kayak kakak saya. Dulu dia tinggal di belakang, persis di dekat bengkel depan sini kan. Ya itu yang portal. Nah itu ada rumah, sekarang udah dibeli orang sih. Dulu dia tinggal di situ, di depannya tuh ada pohon palem. Dan setiap malam Jumat tuh ada yang nangis. Dan benar, ketika dia punya pacar putus terus sampai mau nikah nggak jadi. Ternyata ya Allah alam bisawab gitu, karena ketemu dengan orang yang pintar gitu, yang ya diberi kelebihan oleh Allah gitu ya kita ya. Akhirnya ya itu ada yang nempel, katanya dia nempel terus, jadi makanya putus terus. Akhirnya dipindahin lah, dan dipindahinnya minta digendong. Begitu ceritanya. Jadi digendong dari pohon palem itu, dipindahin entah kemana, dan sekarang alhamdulillah dia udah nikah gitu. Kayak begitu. Nggak jauh beda berarti ya? Nggak jauh beda, cuman ini agak serem aja gitu. Karena di keluarga tuh memang sebenarnya emang nggak ada indra keenam, nggak ada yang tahu sebenarnya. Akhirnya ada orang yang teman dekatnya bersadar itu ada yang ngikutin dan udah lama katanya gitu. Wah, agak serem juga. Ternyata cewek ditanyain emang suka dan cemburu kok setiap dia dekat sama orang lain. Sementara gitu akhirnya dibilang lah kalau nggak mau pergi ya dibunuh lah, katakan gitu. Ya pergi akhirnya. Habis itu lancar aja itu, dapat yang cocok nikah. Kaget juga, ternyata selama ini gara-gara itu pasti. Tapi udah nikah? Udah, aku belum. Cobain nanti sempat diketemu dulu sama sosok perempuan. Terus diusir nanti nikah gitu. Agak serem juga sih. Udah serem juga. Itu ngomong sama diri sendiri, saya juga belum nikah. Serem juga ya. Ya jadi sahabat, itulah dia tadi cerita pengalaman Kang Iman dari mulai merintis usahanya dan sampai bagaimana keluarganya diganggu oleh sosok-sosok ya ibaratnya makhluk ciptaan Allah yang
beda dimensi dengan kita sebagai manusia, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Iya benar kan? Paling sempurna dari segala-galanya. Jadi mungkin mereka diciptakan untuk menggoda kita agar kita mendapatkan pahala. Mudah-mudahan kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau gitu, yang pasti jangan lupa sahabat, nanti kita akan ngobrol lagi seputar masalah goib bersama sahabat-sahabat kita dari profesi yang berbeda-beda, hanya di tim Roll Image. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen. Saya Ulek Ribo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang.